dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sangat berat hati dan sedih hati kami terpaksa menolak BPIH dan BPIH. Ada apa fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak penetapan biaya perjalanan ibadah haji 2023? Mengapa pula ada anggota dewan yang menangis? Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Info haji terbaru. Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama beserta pemangku kebijakan terkait menyepakati besaran rata-rata biaya perjalanan ibadah haji BPIH atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji tahun 2023 menjadi 49,812 juta rupiah, lebih rendah dari usulan pemerintah lewat Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebesar 69,19 juta rupiah. Sebelum penandatanganan kesepakatan, Ketua Panja BPIH 2023 membacakan rekomendasi Panja BPIH pada rapat kerja Komisi 8 DPR dengan Kementerian Agama, khususnya besaran biaya perjalanan ibadah haji BPIH dan biaya perjalanan ibadah haji BPIH 2023. Besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi per jamaah sebesar 90.050.63726. Sementara BPIH biaya yang ditanggung oleh jamaah sebesar 49.812.700,26 atau sebesar 55,3%. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat rata-rata per jamaah sebesar 40,237.937 rupiah atau sebesar 44,7%. Dalam pandangan masing-masing fraksi di Komisi 8 DPR, hanya fraksi PKS yang menolak BPIH dan BPIH 2023. Dengan menangis, fraksi Nasdem berat menerima BPIH. Demikian juga fraksi Partai Demokrat yang berat menerima BPIH. Sementara 6 fraksi yang lain menerima dengan catatan. Bahkan fraksi Partai Gerindra memberikan kritikan keras kepada Kemenak. Inilah kutipan pandangan fraksi terhadap BPIH dan BPIH 2023. Dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi jamaah haji yang sudah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi, yang sebagian besar adalah kalangan masyarakat kelas menengah bawah seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil, di mana mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk bisa mendaftar haji. Sementara jika mereka terpaksa harus menambah jumlah pembayaran hingga 2 kali lipat, maka akan sangat memberatkan jamaah. 2. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang baru pulih setelah mengalami resesi dan perlambatan dalam 2 tahun terakhir yang berdampak pada lesunya aktivitas ekonomi pedagang, petani, dan nelayan karena sebagian besar berhenti beroperasi sehingga membuat kondisi keuangan para calon jamaah haji menjadi tidak stabil. Maka dengan mempertimbangkan bahwa penurunan BPIH dari yang semula 225.256.736 rupiah juta menjadi 49.812.700 juta dinilai masih memberatkan bagi calon jemaah haji. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sangat berat hati dan sedih hati kami terpaksa menolak BPIH dan BPIH sebagaimana tersebut.
Kami berharap pemerintah bisa melakukan efisiensi dan negosiasi ulang dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat dicapai harga yang terjangkau, rasional dan nyaman bagi jemaah. Fraksi PKS memohon ampun kepada Allah jika dalam upaya selama ini masih dipandang belum maksimal, dan kami juga memohon maaf kepada seluruh jamaah dan yang akan berangkat tahun ini jika buah perjuangan kami dinilai belum memuaskan. Pada prinsipnya sebenarnya saya jadi pengen nangis, jujur. Nasdem menerima dengan berat hati, Pak. Karena kita tahu banyak yang sebenarnya masih bisa untuk diturunkan, gitu. Kak Del, tolong lanjutkan. Kami fraksi Nasdem agak berat menerima keputusan ini dengan catatan ke depan kita lebih awal tentu kami lebih awal itu tentu ke depan, karena ini dari tahun ke tahun udah pekerjaan kita. Harus dari awal itu udah tahu catering kita seperti apa, hotel kita seperti apa, bus kita seperti apa. Fraksi Demokrat dengan sangat keberatan dan dengan sangat sedih menerima BPIH yang sudah kesimpulan dari air matanya jatuh ke dalam, Bu. Fungsi kami adalah pengawasan, regulasi, dan penganggaran. Dalam pengawasan, Pak Menteri, kami ingin kementerian ini harus bersih, Kementerian Agama. Kita menghadapi tahun emas 2045, kita harus mulai sekarang. Birokrasi harus kita bersihkan. Jangan ada orang-orang yang menjadi merusak di dalam birokrasi. Kami mohon, Pak Menteri, perlu kami sampaikan di sini, Pak Menteri, di saat kami serius dari kerja dari pagi sampai tengah malam, begitu angka kita sampaikan dan di sini mau disimbolkan oleh Ketua Panja, angka yang sudah kita buat selama 2 hari, tahu-tahu angka itu berubah. Dan angka-angka itu yang berubah itulah angka-angka yang signifikan di dalam menyangkut masalah biaya haji. Contoh, persoalan masalah catering, angka itu bisa berubah. Contoh, persoalan masalah hotel, angka itu bisa berubah. Ini Pak Menteri harus tahu. Yang saya kecil saja, yang pernah kami sampaikan meskipun itu kecil tapi viral, yaitu masalah gelang haji. Angka itu jelas di sini sudah disimbolkan bahwa itu harus berubah. Kembali angka ke 35. Ini kan tidak benar. Monggo, Pak Menteri saya kira lebih tahu siapa yang pelakunya, saya tidak perlu menyampaikan. Yang jelas saya lihat di dalam internal Kementerian Agama ini ada orang-orang yang kurang bersih dan kurang mendukung kinerja Pak Menteri. Ini kami mohon koreksi ini. Selanjutnya kami sampaikan bahwa kami meskipun menerima, tapi catatan ini terkait masalah hotel, itu angka 4.200 masih cukup tinggi, Pak Menteri. Selanjutnya kaitannya masalah catering 17.50, itu masih cukup tinggi. Artinya kami tetap akan melakukan pengawasan. Dan kami nanti akan tindak lanjuti sebelum pelaksanaan haji, kami akan minta kepada Pak Menteri, vendor-vendor yang ada di sana sebelum pelaksanaan haji, kami disediakan untuk barang bukti, barang itu disediakan di depan kami, sehingga kami nanti dengan catering yang dulunya 18,50,
itu sekarang turun menjadi 17,20, kami mohon nanti kualitas dan pelayanan jangan berbeda. Bagi fraksi PDI Perjuangan, BP yang moderat dengan turunnya dari harga semula 98,8 juta menjadi 90,50 juta, dan BP yang BP yang dibayar langsung oleh jamaah yang tadinya 69 juta menjadi 49,8 juta. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sikap menyetujui terhadap hasil panja BP 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi untuk ditetapkan sebagai keputusan. Bahwa pada prinsipnya kami dari Partai Golkar dapat memahami dan menyetujui biaya perjalanan ibadah haji yang telah ditetapkan, BP yang telah ditetapkan, nilai manfaat yang telah ditetapkan, dengan catatan bahwa sama-sama kita ketahui turunnya BPIH, turunnya BP tersebut adalah sebagian besar dikarenakan turunnya komponen-komponen atau fasilitas-fasilitas yang tadinya kita berikan kepada calon jamaah haji. Seperti makan yang biasanya 3 kali sehari, sekarang kita berikan 2 kali sehari. Living cost yang biasanya kita berikan 1.500 real, sekarang kita berikan 750 real. PKH perlu nilai manfaatnya ditaikkan jadi 7%, 11,5 triliun. PKB setuju setoran awalnya ditambah demi menaikkan kembali dana kelola BPKH. Maka Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju dengan hasil panja untuk penerapan BPIH ini, dan tentu mohon doa dari jamaah haji semuanya agar Kementerian Agama bisa kembali mendapatkan indeks kepuasan pelayanan terbaik seperti di 2022. Ini sebuah kado terindah juga buat jamaah haji yang tertunda karena pandemi dan sudah lunas tunda. Ini artinya komitmen kita tidak pernah kita diragukan, Pak. Kita tetap berpihak kepada rakyat, tetap berpihak kepada jamaah. Gitu. Tapi memang terkadang melakukan perbaikan itu ada yang pahit, Pak. Itu yang perlu kita rasakan juga. Obat itu nggak ada yang manis, Pak, pahit. Maka hari ini kita lakukan itu untuk perbaikan, tapi tetap kita melakukan afirmasi yang bisa kita lakukan afirmasi. Dari awal fraksi P3 bahwa biaya ibadah haji yang semestinya 98,8 juta telah turun menjadi 90,50, 637,29 rupiah, atau 55,3% meliputi biaya penerbangan, life tickets, dan sebagian besar biaya paket masyair. Yang penting bagi kami adalah biaya haji di bawah 50 juta. Hampir semuanya, sebenarnya semuanya. Cuma karena ada satu yang sedih menolak, gitu kan, sehingga tidak menjadi bulat. Tapi saya kira ketidakbulatan ini tidak mengurangi keabsahan penetapan BPIH pada malam ini. Sebenarnya keinginan saya, kita mensahkan BPIH ini dengan pendekatan kualitatif, artinya pendekatan musyawarah maksimal. Tetapi pada akhirnya ternyata harus agak lonjong-lonjong dikit. Dari kacamata Kementerian Agama, biaya haji 2023 memang turun dari usulan. Namun dari kacamata jamaah, BP 2023 naik dari tahun sebelumnya. Meski akhirnya tidak bulat, BPIH telah ditetapkan antara pemerintah bersama DPR. Pelajaran dari penetapan BPIH 2023, masyarakat bisa melihat langsung dinamika proses penyusunan BPIH lewat media. Ada penolakan, tangisan, dan kritikan. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.